Hai semuanya, kembali lagi di LN Story. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film live action yang diangkat dari cerita anime yang berjudul Doramaku Nisekoi yang rilis pada tahun 2018. Penasaran gimana alur ceritanya? Oke, tetap enjoy, semoga terhibur dan selamat menonton. Ini dia filmnya. Di suatu taman bunga, terlihat seorang anak perempuan yang sedang menangis yang akan ditinggal teman laki-lakinya. Anak laki-laki itu bernama Raku. Saat itu, Raku mencoba menenangkan anak tersebut dan memberikan sebuah kalung liontin, gembok, dan kunci. Dan membuat perjanjian, saat kita bertemu lagi saat dewasa, kita akan menikah. Raku yang lupa dengan wajah anak itu, tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya. Raku kesal karena dia hampir mengingat anak tersebut. Akan tetapi, dia dibangunin untuk segera berangkat ke sekolah. Saat Raku berangkat sekolah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Raku adalah anak keturunan klan Yakuza, dan dia akan mewarisi klan tersebut. Dalam perjalanan ke sekolah, Raku sangat tergesa-gesa, karena gerbang sekolah hampir tertutup. Namun dia berhasil tepat waktu sebelum gerbang sekolah itu ditutup. Lalu, dari luar sekolah, terlihat seorang wanita berambut pirang, yang juga terlihat telat ke sekolah. Akan tetapi, wanita itu berhasil melompati gerbang sekolah. Namun, saat dia mendarat, ia menabrak wajah Raku dengan lututnya, hingga membuat Raku jatuh tersungkur. Wanita berambut pirang itu meminta maaf, lalu meninggalkannya. Lalu terlihat Raku yang sadar bahwa ada sesuatu yang hilang, yang ternyata kalung miliknya terlepas saat dia ditabrak wanita tadi. Kemudian, ada wanita yang bernama Onodera menyodorkan kalung Raku yang tadi hilang. Dan Raku pun lega. Saat di dalam kelas, Raku dikagetkan dengan murid baru, yang ternyata dia adalah wanita pirang yang menabraknya tadi. Dia adalah Kirisaki Chitoge, murid pindahan dari New York. Saat itu, Raku langsung memarahi Chitoge, karena kepalanya pusing ditabrak oleh Chitoge. Chitoge yang tak mau kalah, ia juga melawan, hingga akhirnya Chitoge melempar Raku ke belakang kelas. Singkat cerita, Raku pulang ke rumahnya, dan ayahnya sudah menunggu kedatangannya. Ayahnya berkata bahwa klan Beehive sedang konflik dengan klan kita, dan untuk menghindari konflik tersebut, Raku harus menjadi pacar dari anak ketua klan Beehive. Raku pun kaget dan menolak keinginan ayahnya. Namun, ayahnya mempunyai solusi bahwa Raku hanya menjadi pacar palsu, tidak harus beneran. Kemudian ayah Raku memperkenalkan ketua dan anak klan Beehive. Dan ternyata dia adalah Chitoge. Mereka pun sangat kaget karena disuruh untuk menjadi kekasih palsu, agar anak buah dari kedua klan tersebut tidak berkonflik. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan di halaman rumah. Saat Raku dan Chitoge keluar, ternyata kedua klan siap untuk berperang. Namun, dihentikan oleh kedua ketua klan dan mengatakan bahwa Raku dan Chitoge sudah menjadi pasangan yang sangat romantis. Ketika semua orang melihat ke arah mereka berdua, Raku dan Chitoge pun memulai cinta palsu mereka. Namun, pengawal Chitoge yang bernama Claude memandang mereka dengan penuh rasa penasaran. Di keesokan harinya, Raku dikejutkan dengan kedatangan Chitoge. Chitoge bermaksud untuk mengajak Raku berkencan. Namun, pada awalnya Raku menolaknya. Seketika Chitoge memukul Raku dan menyuruhnya untuk melihat keluar jendela. Ternyata, pengawal Chitoge sedang mengawasi mereka berdua. Melihat hal tersebut, Raku pun menuruti permintaan Chitoge untuk berkencan. Di perjalanan, mereka dikagetkan kembali dengan anak buah kedua klan yang mengikuti mereka, dan terlihat juga Claude dan pengawal wanita Chitoge. Lalu, dengan terpaksa Raku mengajak Chitoge untuk menonton. Saat ingin memilih film, mereka berdua sempat bertengkar, karena Raku memilih film kucing, dan Chitoge memilih film action. Dan pada akhirnya, mereka berdua menonton film romantis. Saat di dalam bioskop, Chitoge terlihat tertidur, dan Raku sudah mulai bosan. Lalu, dia dikagetkan dengan penonton yang lain, yang ternyata seluruh penonton di bioskop tersebut dipenuhi dengan anggota kedua klan. Mereka menyuruh Raku untuk meniru adegan yang ada di dalam film. Ketika adegan berpegangan tangan, Raku pun mencoba untuk menirunya. Namun, Chitoge langsung melempar tangan Raku. Dan saat adegan ingin mencium, Raku dengan gugup mencoba untuk mencium Chitoge.
Namun, saat bibir Raku ingin mendarat, tiba-tiba Chitoge terbangun dan langsung memukul wajah Raku dengan kesal. Lalu saat perjalanan keluar dari bioskop, Raku mengatakan kepada Chitoge bahwa jangan sampai cerita tentang mereka berpacaran sampai di sekolah. Namun, tanpa diduga, ternyata kabar mereka berpacaran sudah tersebar di sekolah, dan teman-teman sekelas mereka mengucapkan selamat atas berpacaran mereka. Saat itu, Raku ingin membantah karena dia lebih menyukai Onodera, wanita yang imut dan juga lembut. Tetapi, Chitoge menyuruh Raku untuk melihat ke arah luar jendela. Ternyata, Claude sedang mengintai mereka. Dengan terpaksa, Raku mengakui dia berpacaran dengan Chitoge. Saat jam makan di kantin, Chitoge mendapat perlakuan yang sangat spesial dari pengawalnya, sehingga Chitoge merasa resah dan tidak mempunyai teman. Lalu, saat teman sekelas ingin mengajak Chitoge untuk bergabung eskul, pengawalnya bersikap berlebihan kepada Chitoge. Raku yang melihat akan hal itu merasa kasihan, karena dia juga pernah merasakan hal yang sama. Kemudian, di kelas Chitoge mencatat kepribadian teman sekelasnya. Lalu, Raku datang dan membantu Chitoge agar mendapatkan seorang teman. Ketika jam istirahat usai, teman sekelas tak sengaja menemukan buku catatan milik Chitoge. Teman sekelas malah salah paham dengan buku itu. Chitoge terlihat terdiam melihat mereka dari luar kelas. Saat Raku ingin mengambil buku catatan itu, tiba-tiba Onodera terlebih dahulu mengambil buku itu dan mengatakan bahwa Chitoge hanya ingin berteman dengan mereka semua, dan kesalahpahaman tersebut terselesaikan. Setelah memiliki teman, Chitoge terlihat sangat bahagia. Namun, kemudian kelas mereka kedatangan murid baru lagi. Ia adalah Tachibana, dan di sampingnya pengawal Tachibana. Ternyata Tachibana adalah anak kepala kepolisian. Saat Tachibana melihat ke arah belakang kelas, dia langsung berlari ke arah belakang. Teman Raku yang bernama Su mengira Tachibana akan menghampirinya dan memeluknya. Akan tetapi, Tachibana malah memeluk Raku dan meminta Raku untuk menikah dengannya. Lalu, ia juga berkata bahwa dia adalah teman masa kecil Raku. Raku pun kaget dan sempat melihat kalung milik Tachibana. Tiba-tiba, ada sekumpulan cheerleaders yang datang di depan kelas, yang ternyata di sana sudah ada pengawal wanita Chitoge. Dengan sigap, Chitoge mengatakan Raku adalah pacarnya. Saat Raku juga melihat pengawal Chitoge, dia langsung menolak Tachibana. Lalu, dari belakang, Raku dijitak oleh Claude. Saat di atap sekolah, Claude menanyakan perihal hubungan mereka berdua, karena Claude curiga dengan mereka berdua, dengan mengatakan bahwa Chitoge adalah harta berharga milik klan Beehive. Di sisi lain, Chitoge sempat mendengar pembicaraan mereka. Raku yang mendengar perkataan Claude berkata bahwa dia mencintai Chitoge dan tidak ada hubungannya dengan kedua klan. Namun, ketika Claude menodong pistol ke arah Raku, Raku segera lari dan melarikan diri dari Claude. Saat akan menuruni tangga, pengawal wanita Chitoge menjebak Raku, dan Raku yang kena jebakan langsung terbang ke kolam berenang. Lalu beberapa waktu kemudian, Chitoge datang untuk menyelamatkan Raku. Kemudian, di ruang UKS Raku tersadar. Di sini, Chitoge penasaran dengan leontin milik Raku. Raku pun menjelaskan bahwa leontin tersebut tanda sebuah janji dengan wanita yang ia temui dulu saat kecil, dan si wanita membawa kalung kunci. Namun Raku lupa dengan wajah dan nama wanita itu. Chitoge terlihat senang dengan hal itu karena sangat romantis. Kemudian di perjalanan pulang, Chitoge mengajak Raku untuk belajar bersama dengan Onodera. Esok harinya, Chitoge dan Raku sudah siap untuk belajar bersama. Namun, pengawal mereka selalu ikut. Tiba-tiba, mobil polisi datang, yang ternyata itu Tachibana dan pengawalnya, yang tanpa diundang juga ikut. Lalu terlihat Onodera yang datang terlambat saat itu. Mereka berempat pun belajar bersama di rumah Raku. Saat sedang belajar, Raku melihat kalung milik Tachibana yang ternyata bukanlah kalung kunci. Di tengah belajar, Raku dan Chitoge pergi ke gudang untuk mengambil kipas angin. Di sini, Chitoge sempat bertanya, apakah ada kipas angin di tempat seperti ini? Raku hanya langsung membuka gudang. Lalu, tiba-tiba pengawal Raku mendorong mereka berdua ke dalam gudang dan menguncinya. Di dalam gudang, Raku mencoba untuk membuka pintu, namun sia-sia. Dan Chitoge memeluk Raku saat itu dengan sangat kuat, karena sebenarnya Chitoge takut dengan kegelapan. Lalu, Claude mendobrak pintu gudang dan menyebabkan Raku dan Chitoge terlempar.
Saat Claude melihat Raku dan Chitoge yang dalam posisi berbahaya, ia langsung pingsan dan segera dibawa oleh pengawal wanita. Namun, tanpa disadari, di belakang Claude sudah ada Onodera dan Tachibana yang juga melihat mereka. Seketika, mereka berdua pun langsung pamit. Melihat hal itu, Raku dan Chitoge hanya bisa pasrah dengan kesalahpahaman yang terjadi. Lalu, kita diperlihatkan kalung kunci yang dimasukkan ke dalam kotak, yang ternyata pemiliknya adalah Onodera. Kemudian, di sekolah, Su, si ketua kelas berkata bahwa sebelum libur musim panas, sekolah akan mengadakan festival. Kemudian, Onodera memberanikan diri, mengatakan untuk membuat drama Romeo dan Juliet. Lalu Su menyetujui saran Onodera. Ketika Su bertanya siapa pemeran drama tersebut, Tachibana mengangkat tangan dan berkata, Rakulah yang cocok untuk pemeran Romeo. Setelah itu, anak-anak sekelas mengatakan bahwa Chitoge yang cocok untuk memerankan Juliet. Setelah menentukan peran masing-masing di kelas, mereka berlibur sambil latihan drama. Di dalam bis, Chitoge terlihat sangat bahagia. Dia berkata bahwa baru kali ini dia tidak diawasi dengan pengawalnya. Setelah sampai di penginapan, ternyata Claude sudah membeli penginapan tersebut dan akan mengawasi keseriusan Raku kepada Chitoge. Kemudian, mereka bersenang-senang di pantai tersebut sambil latihan drama. Terlihat juga Onodera yang menikmati keasikan mereka semua. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan alur cerita film kita kali ini, mungkin gua akan membuat part keduanya. Oke, tetap enjoy, semoga terhibur, dan sampai jumpa.